Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kaidah-kaidah tauhid, memasuki pembahasan tentang kaidah-kaidah tauhid al-asma was sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan ini kita akan memetik kaidah dari sebuah doa. Sekaligus kita akan memetik pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Doa ini sangat dianjurkan untuk dihafalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat pun mempelajari dan menghafalkan doa ini. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad atau Barani dan yang lainnya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun." Tidaklah seseorang tertimpa satu musibah atau kesulitan apapun yang membuat dia gelisah serta bersedih. Tidaklah seorang hamba tertimpa satu kegelisahan atau kesedihan apapun. Faqal, lalu dia membaca, Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk. Saya ulangi, Allahumma inni abduk, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, wabnu abdik, dan anak hambamu yang laki-laki, wabnu amatik, dan anak hambamu yang perempuan, nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu, madin fiyya hukmuk, berlaku bagiku hukum yang engkau tetapkan, adlun fiyya qada'uk, adil bagiku ketetapanmu. As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Aku memohon kepadamu dengan setiap namamu yang engkau namakan untuk dirimu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, yaitu yang engkau ajarkan kepada salah seorang makhlukmu. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu,
aw ista'tharta fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau khususkan dalam ilmu gaib di sisimu. An taj'alal Qur'ana rabi'a qalbi, hendaklah engkau menjadikan Al-Quran, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, wa nura sadri, dan cahaya jiwaku, wa jala'a huzni wa dhahaba hammi, dan penghilang kesedihanku serta pelenyap kegelisahanku. Inilah jemaah sekalian lafaz doanya. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang membaca doa ini illa adhaballahu hammahu wa huznahu, kecuali Allah akan hilangkan kegelisahannya dan kesedihannya. Wa abdalahu makanahu faraja, dan Allah akan gantikan dengan jalan keluar yang akan membuat dia bergembira. Untuk semua permasalahannya Allah berikan jalan keluar. Qala, lalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, faqila ya Rasulullah ala nata'allamuha. Nabi SAW ketika itu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, tidakkah kami pelajari doa ini? Faqala bala, kata Nabi SAW, tentu saja. Yan bagi liman sami'aha an yata'allamaha, sepantasnya bagi siapa saja yang mendengarkan doa ini untuk mempelajarinya. Maka di kesempatan ini insya Allah kita akan pelajari doa ini, kemudian jamaah hendaklah berusaha menghafalkannya. Jadi ini adalah doa yang diajarkan Nabi SAW kepada kita semuanya tatkala menghadapi masalah. Dan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW tatkala menghadapi masalah itu sangat banyak. Ini hanyalah salah satunya. Terutama yang membuat kita gelisah dan sedih. Yang dimaksud dengan kegelisahan itu jamaah sekalian adalah kekhawatiran atas masa depan. Yaitu apa yang akan terjadi pada kita, ataupun anak-anak kita, ataupun pekerjaan kita, dan lain-lain. Ada rasa khawatir. Sedangkan kesedihan yang dimaksud di sini adalah penyesalan atas sesuatu yang sudah berlalu, yang membuat kita sedih. Dan ini sangat mengganggu seorang hamba. Sampai ada orang yang melakukan hal-hal bodoh karena musibah yang sudah berlalu. Bahkan ada yang sampai bunuh diri, na'udzubillah. Maka kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengatasi semua musibah kita yang membuat kita gelisah dan yang membuat kita sedih. Dan doa ini dimulai dengan pernyataan. Dan pernyataannya lebih banyak daripada permintaan. Dan fungsi pernyataan ini jemaah sekalian untuk tawassul. Inilah cara bertawassul yang benar yang diajarkan Nabi SAW. Yaitu dengan penyebutan nama dan sifat Allah dan amalan kita. Di sini termasuk amalan kita adalah kita mengakui bahwa kita adalah hamba dan Allah adalah Rabb kita yang menguasai kita. Kita mulai dengan pernyataan Allahumma inni abduk. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu. Hamba di sini maknanya hamba yang engkau ciptakan, yang engkau kuasai, yang engkau atur, yang selalu butuh kepadamu, membutuhkan rezekimu, membutuhkan nikmatmu,
membutuhkan pertolonganmu. Dan juga bermakna hamba yang akan selalu beribadah kepadamu. Ini dua makna penghambaan. Pertama, pengakuan kita sebagai hamba yang lemah, yang butuh kepada Allah, dan dialah Allah yang maha kuasa atas kita. Yang kedua, pengakuan kita bahwa kita adalah hamba yang akan selalu beribadah kepada Allah. Hamba artinya orang yang beribadah. Kalau yang pertama saja jemaah sekalian itu belum cukup. Meskipun kita sudah mengakui kita ini adalah hamba yang lemah, yang selalu butuh kepada Allah, yang rendah, yang hina, yang kecil. Dialah Allah yang maha kuasa atas kita. Tapi kita tidak beribadah kepadanya, itu nggak ada gunanya. Harus disertai dengan peribadahan kepadanya yang satu saja. Peribadahan kepadanya pun harus dimurnikan. Meskipun seseorang beribadah kepada Allah, tapi dia juga menyembah kepada selain Allah, itu tidak ada gunanya. Karena itulah yang disebut dengan syirik. Menduakan Allah dalam ibadah. Dan dosa syirik menghapuskan amalan. Jadi percuma seseorang beribadah, tapi di sisi lain dia berbuat dosa syirik. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Kemudian kita tekankan lagi. Wabnu abdik wabnu amatik. Dan aku adalah anak hambamu yang laki-laki dan anak hambamu yang perempuan. Artinya kita semuanya hamba. Orang tuaku pun hamba kepadamu ya Allah. Kita tekankan lagi, nasihati biyadik, ubun-ubunku berada dalam genggamanmu. Madin fiya hukmuk. Berlaku atasku hukummu. Apa maknanya jemaah sekalian? Kata para ulama, ini mencakup hukum kauni maupun hukum syar'i. Hukum kauni artinya apa? Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Berlaku atas kita, kita mengakui. Semua yang terjadi pada kita adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang hamba pun yang keluar dari takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan Allah sudah menuliskan takdir seluruh makhluk sebelum langit dan bumi diciptakan selama 50.000 tahun. Dan itu berlaku seterusnya. Sampai siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, sudah ditetapkan. Sudah ditakdirkan. Apa yang hendak kita amalkan, sudah ditakdirkan. Bagaimana nasib kita, sudah ditakdirkan semuanya. Tidak ada satu butir debu yang terbang di bawah oleh angin, kecuali Allah sudah takdirkan kemana arah terbangnya, dan berapa besar debu tersebut, dan apa warnanya, semuanya tercatat secara detail. Tidak ada selembar daun pun yang rontok dari pohonnya, kecuali itu tertulis di Allahul Mahfuz. Segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, dan Allah tuliskan apa yang akan terjadi pada makhluk segala sesuatunya. Yang kedua, hukum syariatnya. Kita katakan kepada Allah, madin fiyya hukmuk. Berlaku kepadaku hukum yang engkau tetapkan. Inilah sikap hamba yang beriman. Tunduk kepada hukum syariat. Dan ini mencakup semua ajaran Islam. Apakah yang terkait dengan pribadi kita, atau hubungan kita dengan Allah saja? Begitu pula hubungan dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita, dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Dan ini termasuk keindahan syariat Islam. Syariat yang lengkap, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu, yaitu nikmat Islam, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Sehingga jemaah sekalian,
Kalau kita ini orang-orang yang cerdas, memahami ayat ini, para ulama ahli tafsir menjelaskan, semua yang kita butuhkan untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat sudah lengkap, sudah ada di dalam Islam. Sayangnya, banyak umat Islam tidak mau mempelajarinya. Dalam bidang ekonomi, mereka lebih suka mempelajari teori-teori yang keluar dari orang-orang kafir. Sehingga muncul berbagai macam lembaga ribawi di negara-negara kaum muslimin. Ini sangat disayangkan. Mungkin kalau kita presentasikan lebih banyak lembaga ribawinya daripada lembaga syariatnya. Karena dulu yang mereka pelajari adalah teori-teori riba semuanya di sekolah. Bukan ekonomi Islam yang mereka pelajari. Padahal dalam ekonomi Islam itu sudah lengkap. Turun dari Allah yang maha penyayang, yang maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Yang hukumnya berlaku bagi seluruh hamba. Madin fiya hukmuk, berlaku atasku hukum yang engkau tetapkan. Ini tawassul, pengakuan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah. Dalam hukum dan perundang-undangan, politik, kebangsaan, negara, itu semuanya diatur secara lengkap di dalam syariat. Kalau kita baca catatan sejarah, dengan mudahnya kita dapatkan bagaimana kebijakan-kebijakan negara yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin pertama umat Islam. Ketika beliau wafat digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar wafat digantikan oleh Umar. Umar wafat digantikan oleh Utsman, Ali, dan seterusnya. Mereka semua adalah kepala negara terbaik dalam sepanjang sejarah. Tapi apa yang dipelajari anak-anak kaum muslimin di fakultas ilmu pemerintahan dan ilmu politik? Yang mereka pelajari teori-teori orang-orang kafir. Bukan bagaimana Rasulullah SAW dan Khulafa ar-Rasyidun memimpin negara. Itu sangat disayangkan jemaah sekalian. Semua lengkap. Cuma kitanya yang tidak tahu karena nggak belajar hukum-hukum syariat. Baik secara pribadi kita dengan Allah maupun dalam bermasyarakat dan bernegara. Kita harus akui hukum Allah berlaku atas kita. Ini kita nyatakan kepada Allah supaya doa kita dikabulkan. Kalau kita nggak mau mengakui, Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Kemudian, adlun fiyya qada'uk, adil bagiku ketetapanmu. Ini juga sama, mencakup ketetapan takdir maupun ketetapan syariat. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketetapan yang adil karena Allah tidak mungkin menzolimi hamba-hambanya. Wa ma ana bidzallamin lil abid, dan aku tidaklah menzolimi hamba-hambaku. Allah dialah yang maha adil. Maka apapun yang dia takdirkan atas kita itu berasas dari keadilan, tidak mengandung kezaliman sedikit pun. Begitu pula hukum-hukum syariatnya adalah hukum yang adil, yang tidak mengandung kezaliman, bahkan tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Kemudian kita mulai bertawassul dengan seluruh nama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma as'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku mohon kepadamu dengan setiap namamu. Ini tawassul yang luar biasa jemaah sekalian, karena ini bertawassul dengan semua nama Allah. Meskipun enggak disebutkan nama yang mana, maka ini mencakup semua nama Allah. Bisa juga dengan menyebut satu persatu nama Allah atau dua nama Allah. Seperti tawassul Nabi SAW, beliau dalam doanya pernah membaca, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Beliau bertawassul di sini dengan dua nama Allah dan satu sifat Allah, yaitu nama Allah Al-Hayyu, dibacanya menjadi Ya Hayyu, dan Al-Qayyum dibaca dalam doa menjadi Ya Qayyum. Kemudian birahmatika, bi dengan rahmat engkau, yaitu maksudnya dengan sifat rahmatmu. Ini juga bertawassul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk tawassul yang sangat dianjurkan, yaitu kita sebut dalam doa kita. As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak
Aku memohon kepadamu dengan setiap namamu yang engkau namakan untuk dirimu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, au anzaltahu fi kitabik, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Kemudian jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam doa ini 3 bentuk penetapan nama Allah. Yang pertama, yang pernah Allah ajarkan kepada salah satu dari makhluknya, yaitu kepada para nabi dan rasul dan malaikat. Inilah 2 makhluk yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul dan para malaikat. Ada nama-nama yang Allah ajarkan kepada mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, yang Allah turunkan di dalam kitabnya. Dan ini mencakup semua kitab yang pernah Allah turunkan kepada kita, tentunya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, aw ista'tharta fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang engkau khususkan pada ilmu gaib di sisimu. Artinya tidak Allah ajarkan kepada seorang pun. Hanya Allah yang tahu. Belum Allah ajarkan kepada satupun makhluknya. Jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik kaidah penting. Inilah pembahasan kita. Bahwa penetapan nama-nama Allah Subhanahu wa taala termasuk juga penetapan sifat-sifat Allah itu berdasarkan tauqifiyah. Artinya harus berdasarkan dalil. Apakah berdasarkan Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tentu hanya Allah yang berhak menamakan untuk dirinya. As'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku memohon kepadamu dengan setiap namamu yang engkau namakan untuk dirimu. Oleh karena itu, hamba yang memberi nama kepada Allah atau mensifatkan Allah yang tidak Allah namakan atau sifatkan untuk dirinya adalah hamba yang lancang, yang telah berani berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Jadi hati-hati. Berbicara tentang Allah harus berdasarkan ilmu. Jangankan tentang nama dan sifat Allah. Tentang hukum-hukum Allah saja harus berdasarkan ilmu. Dalam Al-Quran Allah memberi peringatan keras. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبِ هَذَا حَلَالُ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ. Janganlah kamu mengatakan dengan apa yang disifatkan oleh lisanmu secara dusta. Ini halal dan ini haram. Untuk kamu membuat-buat kedustaan atas Allah. Innal ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadzib la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang membuat-buat kedustaan atas Allah, mereka tidak akan beruntung. Artinya jemaah sekalian, orang yang berbicara tentang agama Allah, tentang hukum halal dan haram, padahal dia nggak tahu dalilnya, dia nggak tahu ilmunya, Allah namakan dia sebagai orang yang berdusta atas nama Allah. Kenapa? Karena kalau kita bicara hukum syariat, berarti kita mengatasnamakan Allah. Sebab syariat ini adalah syariat Allah. Maka siapa yang berbicara tanpa ilmu, tanpa berdasarkan petunjuk dari Allah, dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Syekhul Islam, kullu man takallama fi dinillahi bighairi ilmin fahuwa kadzibun wa in lam yata'ammad al-kadzib. Setiap orang yang berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, maka dia seorang pendusta, meskipun dia tidak bermaksud berdusta.
Bahkan dustanya adalah dusta yang paling besar, yaitu mengatasnamakan Allah. Seakan-akan Allah menurunkan kepadanya bahwa kamu harus melakukan ini, kamu harus menjauhi yang itu. Bahwa Allah itu begini dan begitu, padahal Allah tidak menurunkan satupun ilmu tentang itu. Maka dia telah berdusta mengatasnamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan hukum halal dan haram. Bagaimana lagi terkait dengan diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Tentu kita harus lebih berhati-hati lagi dalam berbicara. Oleh karenanya yang Allah perintahkan kepada kita, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Imam Al-Hafidh Abu Nasr Ubaidullah bin Sa'id As-Sijzi, ulama dari abad ke-5 Hijriah, wafat tahun 444 Hijriah. Beliau mengatakan, wa qad ittafaqatil a'immah ala anna sifat la tu'khadh illa tauqifan. Ulama telah sepakat bahwasannya sifat-sifat Allah, sebagaimana juga nama-nama Allah, tidak ditetapkan kecuali berdasarkan tauqifi. Artinya, berdasarkan nas, dalil Al-Quran dan hadis. Jadi jemaah sekalian, dalam penetapan nama dan sifat Allah, ulama pun nggak boleh berijtihad. Ulama nggak bisa berijtihad, menurut saya nama Allah itu begini. Menurut saya Allah pantas disifatkan seperti itu. Nggak boleh. Dia hanya boleh berdasarkan nas, dalil Al-Quran dan hadis. Ada teksnya. Kalau nggak ada teksnya, nggak boleh kita berpendapat apa-apa. Beda dengan banyak permasalahan hukum. Ulama boleh berijtihad. Meskipun nggak ada teksnya. Contoh jemaah sekalian, ulama berijtihad tentang hukum rokok. Tidak ada nas di dalam Al-Quran dan hadis, janganlah kamu merokok, tidak ada. Kata rokok pun tidak ada, sama sekali. Karena rokok sesuatu yang baru muncul belakangan. Maka ulama perlu berijtihad untuk mengetahui apa hukum rokok. Dengan melihat terlebih dahulu apa hakikat rokok. Kalau sekarang bagi kita sudah jelas, tertulis hakikat rokok di situ. Rokok itu membunuhmu. Itu hakikat rokok. Sekarang tinggal kita cari apa hukumnya bunuh diri. Itulah hukum rokok. Apa hukumnya bunuh diri? Ya, sudah jelas dosa besar. Haram dan dosa besar. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu membunuh dirimu sendiri. Kalaupun nggak sampai terbunuh, tapi membahayakan. Apa hukum membahayakan diri? Juga haram di dalam syariat. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu jerumuskan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Apalagi kalau sampai memudaratkan orang lain. Lebih besar lagi dosanya. Rasulullah SAW bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. Tidak boleh pula saling membalas, menimpakan bahaya. Tambah lagi, di situ ada pemborosan harta. Yaitu membakar uang. Tapi sambil menyakiti diri. Dan membuat orang-orang kafir, perusahaan-perusahaan kafir yang membuat rokok itu dapat untung lebih dulu. Lebih bagus jemaah sekalian, kita bakar saja langsung uangnya. Nggak usah dibelikan rokok. Itu masih lebih mending. Tapi tetap sama, itu adalah pemborosan harta. Apa kata Allah? Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan kamu berlaku boros. Karena sesungguhnya orang-orang yang boros adalah teman-temannya, saudara-saudaranya setan. Padahal, betapa banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita, bantuan kita. Kalau tidak di sini, di sana, di Palestina, banyak kaum muslimin yang butuh uluran tangan kita. Sementara kita punya uang, cuma kita bakar begitu saja. Bukan bakar begitu saja, bahkan membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Dan kalau itu membahayakan anak dan istri kita, dosanya lebih besar daripada membahayakan tetangga. Meskipun anak istri kita nggak merasa terganggu dengan asap rokok kita, atau sekedar dengan bau rokok kita, tetap itu kezaliman yang kelak Allah akan mintai pertanggungjawaban di akhirat. Dan itu dosanya lebih besar, jemaah sekalian.
menzolimi keluarga, itu dosanya lebih besar dibandingkan yang bukan keluarga. Sebagaimana berbuat baik kepada keluarga, pahalanya juga lebih besar dibandingkan kepada yang bukan keluarga. Jadi, ini yang namanya ijtihad. Ulama perlu berijtihad untuk mengetahui hakikat hukum rokok. Tapi ini tidak berlaku bagi nama-nama dan sifat Allah. Nggak boleh ulama berijtihad. Tidak ada ruang berijtihad di sini. Itu sama dengan peristiwa-peristiwa di akhirat. Bagaimana kondisi surga, bagaimana kondisi neraka, itu ulama nggak perlu berijtihad di situ. Kenapa? Itu termasuk perkara gaib. Sama dengan nama-nama dan sifat Allah. Itu adalah perkara gaib. Ini juga kaidah yang terkandung dalam hadis ini. Kata Nabi SAW, "Awista'tharta fi ilmil ghaibi indak." Atau nama yang engkau khususkan pada ilmu gaib di sisimu. Berarti nama-nama dan sifat Allah itu perkara gaib. Kita nggak akan tahu kecuali Allah mengajarkan kepada kita. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW pun tidak akan tahu kalau Allah tidak mengajarkan tentang itu. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Al-Jin, "Alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin." Allah yang maha tahu perkara gaib, maka Allah tidak tampakkan perkara gaib tersebut kecuali kepada Rasul yang dia ridhoi. Jadi jemaah sekalian, dari 3 bentuk penetapan atau pengajaran nama Allah dalam hadis ini, pertama Allah ajarkan kepada salah satu makhluknya, yaitu dari kalangan Nabi dan Rasul dan malaikat. Yang kedua, Allah turunkan dalam kitabnya. Yang ketiga, Allah khususkan dalam ilmu gaib di sisinya. Maka kita bisa memetik pelajaran bahwa penetapan nama-nama Allah sebagaimana juga sifat-sifatnya bersifat tauqifiyah. Harus ada nas, dalil Al-Quran dan hadis. Dan tadi saya nukilkan juga ada kesepakatan ulama terkait hal ini. Sehingga kalau ulama sudah sepakat, kita tidak boleh lagi berbeda pendapat. Dan sangat berbahaya jemaah sekalian, tatkala kita mau mencoba untuk menamakan Allah bukan dengan namanya yang sebenarnya. Kita bisa terjerumus dalam kesyirikan. Contoh yang terjadi pada umat Nasrani. Mereka namakan Allah dengan Bapa. Itu syirik mereka dalam nama Allah. Kemudian mereka sifatkan Allah dengan sifat makhluk, yaitu memiliki anak. Itu karena mereka membuat-buat sendiri sifat-sifat yang tidak pernah Allah turunkan kepada mereka. Dari mana mereka dapatkan itu? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, dari Paulus. Dia adalah orang Yahudi yang pura-pura masuk Nasrani untuk merusak Nasrani. Tapi hari ini istilah Paulus justru menjadi simbol tertinggi dalam agama Nasrani. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, dialah Paulus yang pertama itu yang merusak mereka, yang mengajarkan kepada mereka Allah itu adalah Bapa dan punya anak. Allah itu adalah satu dari yang 3. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Maka Allah dengan tegas mengatakan, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam." Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah Al-Masih, Isa putra Maryam, yang mereka sebut Yesus putra Maria. Juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah." Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata Allah adalah satu dari yang 3. Ini pensifatan jemaah sekalian kepada Allah. Mengatakan Allah adalah satu dari yang 3, ini adalah pensifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat, dari cara mereka menamakan dan mensifatkan Allah bukan dengan nama dan sifatnya yang dia tetapkan dalam kitab yang dia turunkan kepada mereka, maka itu yang menjerumuskan mereka pada kesyirikan dan kekufuran. Jadi ini sangat berbahaya. Maka tatkala berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah, kita terikat dengan dalil. Kemudian kita pun meminta kepada Allah an taj'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Jadikanlah ya Allah Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya jiwaku,
penghilang kesedihanku, pelenyap kegelisahanku. Jadi jamaah sekalian, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita sebenarnya solusi semua permasalahan kita adalah Al-Quran. Kitab Allah yang mulia. Maka kita mohon kepada Allah agar Al-Quran bisa menjadi penyejuk hati kita, yang mendamaikan jiwa kita, yang menghilangkan semua kesedihan kita, menghilangkan semua kegelisahan kita. Dan ini kita dapatkan dari doa kepada Allah dan juga dari usaha kita mempelajari Al-Quran. Mulai dari mempelajari cara membacanya dengan benar, sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya dan makharijul hurufnya, tempat keluar hurufnya kita ucapkan dengan benar. Dan yang paling penting adalah mempelajari makna dan kandungannya. Itu sudah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Bahkan jemaah sekalian, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW saja, beliau pernah mendoakan orang yang mempelajari hadis beliau. Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha kama sami'aha. Semoga Allah jadikan bergembira, berseri-seri dan bercahaya wajahnya orang yang mendengarkan ucapanku, kemudian dia berusaha memahaminya, kemudian dia hafalkan, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Itu baru belajar hadis Nabi SAW. Apalagi kalau kita belajar Al-Quran, maka itu akan membuat kita berbahagia. Itu adalah balasan Allah yang Allah berikan kepada kita. Baru kita pelajari, belum lagi kalau kita amalkan jemaah sekalian. Dan cara pengamalannya diantaranya kita membacanya. Setiap hari kita usahakan bisa membaca Al-Quran. Alangkah baiknya kalau bisa sampai 1 juz setiap hari. Atau berapa saja semampu kita. Hanya saja para ulama mengatakan, kalau sampai lewat 40 hari belum khatam, itu makruh. Tapi, daripada tidak sama sekali, meskipun sedikit, bacalah Al-Quran. Maka Allah akan menganugerahkan kebahagiaan kepada kita. Dan yang paling utama adalah mengamalkan kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Karena itulah tujuan kita belajar Al-Quran. Bukan sekedar untuk membacanya, tapi mengamalkannya dalam hidup kita. Terutama pokok yang paling penting dalam Al-Quran, yaitu kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi dosa syirik. Itu ajaran Al-Quran yang paling utama. Adapun makna, jadikanlah Al-Quran cahaya jiwaku. Maksudnya di sini kata para ulama adalah cahaya hidayah. Sinar hidayah yang menerangi jalan kehidupanku. Sehingga aku terbimbing dengan Al-Quran dan dengan hadis Nabi SAW. Karena enggak mungkin kita memahami Al-Quran tanpa hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah jalan kebahagiaan kita. Apabila kita mendapatkan hidayah dari Allah untuk bisa mengamalkan Al-Quran dan hadis. Dan dengan kekuasaan Allah, maka Allah akan jadikan Al-Quran penghilang kesedihan dan kegundahan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang membaca doa ini illa adhaballahu hammahu wa huznahu, kecuali Allah akan menghilangkan kegelisahannya dan kesedihannya, wa abdalahu makanahu faraja, dan Allah akan jadikan jalan keluar atas kegundahan dan kesedihannya tersebut. Inilah jemaah sekalian penjelasan ringkas doa penghilang kegelisahan dan kesedihan. Dan ini mencakup doa untuk menghadapi semua masalah kehidupan. Di dalamnya terkandung kaidah sifat-sifat Allah. Masih ada kaidah yang lain, tapi waktu kita terbatas. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.